berdua, berkarakter dan beradab. Oke, kelompok 3. Begitu doang? Oke. Sekarang sambutlah kelompok 4. Oke. Hah? Udah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang giliran kelompok 5. Siapa itu ya? Ayo. Sekarang kelompok 6. Ayo lah, Pak. Ayo, Pak, Netan. Dicari loh. Assalamualaikum. Soe. Kurang kencang ya. Ayo, yang lain kelompok 6. Soe. Izinkan saya Robi Farhan dari kelas 12 AKL mewakilkan kelompok 2 ingin menyampaikan materi dan diskusi kita pada hari ini. Kesadaran warga negara terhadap pelanggaran hak dan kewajiban dan pengingkaran kewajiban. Pokok pertama yang ingin saya bahas, yang pertama adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam UUD tahun 1945. Dalam pasal 26 UUD RI tahun 1945 tentang warga negara dan penduduk dijelaskan bahwa
Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, yang mana tidak ada campuran atau keturunan dari orang tua ataupun kerabat, kakek dan nenek buyutnya. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Beberapa pasal yang berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 1. Kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, pasal 28A membahas tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang mana sudah dibahas kemarin di pelajaran Pasifik. Resmi dan perkawinan siri. Yang diakui negara hanya perkawinan resmi yang sudah terdaftar dalam kartu keluarga dan ditandatangani oleh kelurahan setempat. Pasal 28B ayat 2, setiap warga negara, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau bullying. Yang mana kita mempunyai hak yang bisa dituntut pengadilan. Contoh, bisa saya. Pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara itu terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, ancaman ideologi yang kemarin sudah dibahas oleh Bu Yuli. Ancaman juga dalam arti serangan langsung, kontak fisik, yang mana itu sudah menjadi tugas dari TNI, yang mana kemarin adalah HUT TNI pada hari Sabtu 5 Oktober. Iya. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kakak, dari tadi gue hitungin mereknya udah 12 nih. Gak usah kasih dah. Pasal 31 ayat 2 membahas tentang setiap warga negara berhak ikut mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sekarang 14 mereknya. Oke, kita berlanjut kepada pokok pembahasan yang kedua. Pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara terjadi di saat warga negara tidak dapat menikmati dan memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Contoh, di saat kita ingin mendapatkan pendidikan yang layak, terhalang biaya. Waduh. Asapnya. Bahkan ada kategori umur di sana. Yang mana umur yang sudah tua dia berhak lolos, sementara umur yang muda dia tidak dapat mengikutinya. Saya pengalaman pada saat masuk SMP. Saya kalah. Oke, yang kedua, B, pengingkaran kewajiban. Bentuk pengingkaran kewajiban terjadi saat seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku. Contoh, di saat kita sekarang di usia-usia pelajar seperti sekarang kita wajib mengikuti pendidikan. Yang mana itu kita bersekolah, kita wajibnya itu belajar di sekolah. Jangan kuliah, main. Apalagi kita mendapatkan kesempatan untuk sekolah malah dipakai untuk bolos. Apalagi nonton permanen ini. Itu pulangnya. Ada yang bonek. Kakak, Pak pulang mau sholat Jumat ke sana. Itu dia tidur lagi. Cuma tidur dalam pesawat di sana. Siapa tuh yang tidur salat Jumat? Nah,
Yang tengah-tengah, yang melet cuma 20. 20 sekarang. Nenek kan dulu, nenek dulu. Oh, dulu. Kelas 1, kelas 1. Oke. Pada bahasa selanjutnya yang B, proyek kampanye anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kita dapat mempelajari implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara melalui pajak. Hal ini merupakan bentuk implementasi kewajiban warga negara. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat. Apakah benar? Kita tidak tahu. Di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, subsidi bahan bakar yang mana kita setiap hari melakukan mobilitas dari rumah ke sekolah menggunakan bahan bakar dan disubsidi oleh pemerintah. Cuma itu hanya Pertamina yang saya tahu. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan. Pasti di setiap rumah-rumah di kalian, paling tidak untuk setiap RT atau kelurahan pasti ada puskesmas kan. Puskesmas itu adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi itu untuk pembangunan tersebut juga. Jadi warga-warga nih yang pada saat sakit kejauhan misalkan ke rumah sakit misalkan RSUD, contoh mana gitu kan, ke puskesmas terdekat. Walaupun puskesmas tersebut yang banyak kita tahu juga untuk alat-alatnya atau obat-obatnya kadang tidak lengkap gitu kan. Kita punya penyakit keras atau apa kita bisa puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nenek turbo. Kalau alergi debu, baru rumah. Ah itu sih saya sih. Ke rumah sakit terdekat Ke rumah sakit yang dirujuk sih. Oh, Minum. Cinta. Iya. Oke, yang selanjutnya pelayanan transportasi umum. Seperti yang kita tahu, padahal kita pulang sekolah dari sini nih. Ada beberapa yang mungkin naik motor, ada beberapa yang dijemput oleh orang tua, ada beberapa juga yang menaik kendaraan umum. Di antaranya Transjakarta, Mikrotrans, Busway. Dan sebagai contoh saya pun pulang sekolah, terkadang saya suka bareng teman. Terkadang saya dijemput orang tua, dan kadang saya juga menggunakan kendaraan umum, transportasi umum. Yang mana saya mempunyai sedikit keresahan juga terhadap hal tersebut. Yang mana waktu tunggunya sangat lama. Itulah yang perlu ditingkatkan. Pada diskusi kali ini kita membahas soal pajak. Yang mana tadi dikatakan bahwa pajak untuk kepentingan rakyat. Yang mana kita harus meningkatkan dari transportasi umum ini supaya paling tidak minimal untuk setiap rute tuh checkpoint untuk Jakarta, busway paling tidak 3-5 menit aja lah. Nggak nyampe itu. Makanya diharapkan begitu. Walaupun sekarang bukan 35 menit, 30-50 menit biasanya. Sumbernya dari mana itu? Sumbernya. Nah itu bisa. Gimana itu, Bi? Tapi ada yang enggak telat akhirnya sekolah atau bekerja gitu. Oke, selanjutnya ada pemenuhan pendidikan. Pemenuhan pendidikan ini dalam yang kita konteks yang kita tahu adalah dana BOS, bantuan operasional sekolah. Yang mana pemerintah melakukan subsidi kepada sekolah-sekolah negeri. Kalau swasta ada beberapa sekolah yang sudah bekerja sama. Contoh Asyafiyah, PPDB bersama. Ada anak-anak dari swasta ini tidak bisa membayar biaya disubsidi oleh pemerintah. Itu pun belum secara merata semua. Alhamdulillah saya juga bukan PPDB bersama tapi saya reguler. Oke. Alhamdulillah tuh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana ya? Iya betul. Terus juga yang mana nanti digunakan untuk buku-buku yang kalian pakai sekarang, itu penerbit Erlangga itu kan juga perlu dana di situ. Walaupun ya dari yang saya tahu ya, dari APBN atau anggaran pembelanjaan dan belanja negara untuk pendidikan masih sangat kecil digunakan. Yang mana itu sudah bisa dioptimalkan kembali di kepemimpinan atau pemerintahan anggota DPR ke depan. Harus kita kawal dan kita juga harus pertahankan, yang mana jangan hanya diisi oleh kalangan artis. Merdeka. Oh ya, jangan hanya diisi oleh kalangan pelawak. Mereka boleh menjadi pelawak di luar tapi sangat di dalam dia semua memperjuangkan kepentingan rakyat. Selanjutnya hak dan kewajiban tadi. Untuk hak tadi pelanggarnya ya pada implementasinya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Bu sebagai rakyat. Ya, misalkan tadi hak pendidikan. Saya masih ya baik dari kita lah. Ada tunggakan gitu ya. Kita untuk sekolah aja kita masih biar pendidikan gitu. Ini sekolahnya sekolah wajib bahkan. Untuk Bukan sekolah swasta ya. tinggi ya, sekolah wajib. Di mana di situ menurut saya bagi saya itu belum optimal lah.
untuk anak-anak sekolah harusnya 12 tahun itu digratiskan. Kan pendidikan wajib 12 tahun. Untuk perguruan tinggi mungkin akan ada subsidi gitu. Beberapa ada KJU atau ada program KIP atau segala macam. Oke, yang selanjutnya ada penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ini kan meliputi beberapa hal. Contoh ada yang kita tahu ada beberapa lembaga di Indonesia kan, ada lembaga eksekutif yang dimana presiden, wakil presiden, menteri dan sejajarannya. Anggota legislatif, DPR, MPR, dan DPRD, DPD. Dan yang ketiga ini adalah termasuk dengan penegakan hukum yang mana ada lembaga yudisial, MK, MA, KY, pengadilan hukum, dan pengadilan tata usaha negara. Yang mana di situ perlu dana juga kan, makanya dari pajak-pajak tersebut digunakan untuk hal tersebut. Contoh rapat aja, dikasih uang, rapat, datang aja tuh, biasanya tuh. Misalkan kita yang tahu legislatif datang, itu dikasih uang, dikasih snack segala macam. Ini cuma dengerin doang tuh. Ya, bahkan otaknya juga nggak dipakai. Yang terakhir ada kebutuhan pertanian. Yang sangat saya miris sekarang adalah bagaimana kita tahu harga beras sudah mulai naik. Yang mana kalau kita bandingkan pada era sebelumnya, orang tua kalian lah pasti bercerita. Harga beras dulu murah, sekarang udah mahal. Akhirnya kebutuhan pokok paling dasar manusia itu akhirnya jadi tidak terlalu terasa. Masih pegang negara. Sebagai contoh pendapatan pajak untuk subsidi pendidikan kesehatan yang masih kita bahas melalui kewajiban pajak kita menunjukkan nilai kemanusiaan yang adil beradab. Jadi kita sudah mengamalkan salah satu dari nilai Pancasila ini. Yang ketiga C, kasus dan upaya mencegah pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban kita dapat mengidentifikasi terjadinya kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban melalui analisis peraturan perundang-undangan yang diuji secara material melalui pengadilan tadi, lembaga yudikatif. Oke, betul upaya mencegah pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban. Yang pertama, lingkungan keluarga. Antara lain mengerti nasihat orang tua nih bagi kalian sebagai anak-anak nih. Kewajibannya adalah mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan apa kata mereka, gitu kan. Walaupun kadang suka kesel atau gimana, ya tahan aja lah. Lingkungan sekolah antara lain adalah mengerjakan tugas. Ini sih tempel ya teman-teman. Mengerjakan tugas, mengerjakan ujian yang jujur dan mematuhi aturan sekolah. Oke, yang selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Antara merupakan kerumunan antar negara, antar tetangga. Yang mana kita harus tahu, kadang kita suka lewat nih, mau pergi mana, ada acara hajatan di jalan yang mana mengganggu. Harusnya kita bisa lebih dekat untuk menuju tujuan. Karena ada hajatan, karena ada tenda, kita harus bantu terbalik. Itu kan juga ada hak di situ, hak dan kewajiban kan. Jadi kita juga punya hak untuk melintasi jalan tersebut sebagai warga negara. Ada pun upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus dan pelanggaran. Masya Allah. Kewajiban negara. Yang pertama, apapun itu kita kritis, kita boleh terjamin undang-undang. Siapapun yang ditangkap karena kritis itu sudah menjadi perusakan demokrasi bagi saya. Siapapun itu berhak. Bahkan anak SD pun yang sudah melek gitu pada dunia boleh mereka. Oke. Tahu lah paling tua. Masa belum melek? Benar, maksudnya enggak tahu konteks kayak kita otak kemarin dipakai. Makanya jelas dulu konteksnya pelan-pelan. Maksud konteks melek itu adalah dia harus mengetahui hak dan kewajibannya dia. Gitu. Membuka wawasan bukan melek, membuka wawasannya dia untuk ya konteksnya itu maksudnya tuh dia harus membedakan. Anak-anak SD kan juga diajarkan di sekolah kan pendidikan kewarganegaraan. Yang mana paling dasar deh kita tahu semua juga melalui SD kan. Hak dan kewajibannya harus tahu apa dulu nih. Anak kelas 1 kadang mungkin nggak tahu, kelas 2 nggak tahu, ada beberapa yang juga nggak tahu. Jadi maksudnya melek itu harus tahu, paham juga hak dan kewajibannya apa sebagai warga negara. Jadi meleknya di sini itu biasa. Biasa, bro. Biasa anak apa? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya wawasannya sedikit bisa jadi wawasannya lebih banyak. Intan Tadi orang jadi merah, tadi orang. jangan yang tahu sekarang dari sekolah. Oke, yang ketiga yang mengoptimalkan peran lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang misalnya KPK, yang mana kita tahu ketua KPK aja nih belum lama ini tertangkap korupsi. Anda jangan kayak gitu.
semua tuh bakal korupsi kalau punya kesempatan. Oke, saya jelaskan. Karena Anda belum ada kesempatan, jadi Anda bisa menilai orang yang korupsi itu buruk. Oke. Dan nanti kalau misalnya Anda ada kesempatan buat korupsi, Anda bisa korupsi sebanyak buat menghidupi Anda, buat menghidupi anak-anak Anda. Oke. Kenapa saya katakan ini sangat brutal? Di antara yang lain, karena kita tahu apa sih KPK itu kepanjangannya apa? Coba KPK itu kepanjangannya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia aja memberantas korupsi, tapi kenapa dia korupsi? Gitu. Anda punya kesempatan. Enggak, maksud saya melanggar, maksudnya nggak sesuai dengan moral. Lah dia di dalam situ memberantas korupsi. Gedungnya tinggi-tinggi tuh merah putih, ya kan? Lah lu korupsi, ketuanya lagi. Cuma lembaga lain. Oke lah, dengan dia kan labelnya KPK. Labelnya KPK. Lagi korupsi. Ibarat ini deh contoh Menteri Agama, tapi dia sendiri yang melarang aku bisa ibadah agama lain. Itu di mana gitu maksudnya? Karena ini Menteri Agama. Nah ini pimpinan KPK, ketua KPK. Yang mana KPK itu berkewajiban memberantas korupsi. Dia sendiri ketua KPK korupsi. Itu kan maksudnya di situ lah yang menurut saya itu brutal lah gitu menurut saya. Gitu. Karena dia sendiri itu dalam lingkup tersebut gitu. Oke, yang keempat ada meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang mana ada beberapa pelayanan yang dimana kita pada saat kita mendapatkan bullying di sekolah nih, yang mungkin relate dengan kalian, pada saat kita mendapatkan bullying dari teman-teman kita berhak melaporkan guru. Karena jika hal itu sudah semakin parah, guru pun bisa merekomendasikan pada dinas yang memang sudah parah, tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa menempuh jalur hukum. Buset, setengah jam. Setengah jam. Bisa menempuh jalur hukum. Banyak cerita-cerita yang kemarin berseliweran di media sosial terkait beberapa bullying segala macam. Jadi kita punya hak untuk mengadukan tersebut kepada ya kita berhak sebagai warga negara terhadap perlindungan tersebut melalui pelayanan publik yang mana polisi jangan mageran lah, itu kan dibayar mereka capek mereka ya, kita jangan sekedar kasus-kasus sepele, tapi kita ini bukan hal sepele gitu kan, tapi mereka menganggap kasus sepele gitu, anak-anak sekolah bullying segala macam, baperan, lo ibaratnya bercanda doang, lah kita kan nggak tahu perasaan mereka gimana, seberapa dalam kata-kata tersebut menusuk dalam hati kita. Kelas. Terakhir. Oke, terakhir kesimpulan dari semuanya adalah Kesimpulan lah ini. Sebagai pelajar harus mampu ikut berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran pengingkaran kewajiban. Yang pertama, berpikir logis. Yang kedua, mengklasifikasi suatu kasus dengan cara menganalisis sesuai peristiwa dengan peraturan perundang-undangan. Kita harus baca tuh di Undang-Undang UUD tuh 1945. Kebetulan, ini saya nggak bohong, kebetulan saya sudah baca UUD dari amandemen 1, 2, 3, 4, alhamdulillah. Namun, walaupun belum hafal, tapi kan sudah saya baca. Ada 100, kalau nggak salah ada sisa Pasal alhamdulillah. 175 halaman. Kalau lagi kayak gini Islam lah. Kalau lagi kayak gini Islam. Oke, yang ketiga ada memiliki ide kreatif dan inisiatif Contoh. untuk melakukan pencegahan agar kasus tersebut tidak terjadi. Contoh, kita lihat teman kita nih, misalkan ya mungkin kalau misalkan konteksnya masih bercanda, dalam arti bercandanya masih hal yang wajar nih. Oke. Tapi kalau sudah mulai